Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami kembali dengan tubuh yang sehat serta kehidupan yang baru boleh kami terima, dan terlebih Tuhan telah menibakan kami dengan damai sejahtera-Mu di tempat ini, mensyukuri, menghayati dan menikmati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau memberikan kepada kami urapan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalamnya kami bersama-sama dengan sukacita memaknai firman Tuhan dalam hidup kami pada masa kini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam bacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap. Bapak Ibu membaca ayat yang bernomor ganjil. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang diberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, berapa lama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid setelah kebangkitannya? Ada yang bisa bantu? Sebelum ia naik ke surga, berapa lama masa itu? Ya? Benar, 40 hari. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita rayakan hari Pentakosta. Menjadi menarik adalah apa yang Yesus katakan sebelum ia berpisah dengan para murid-muridnya. Menjadi permenungan yang menarik bahwa ketika seseorang akan meninggalkan yang lainnya, dia memberikan pesan, dan pesan itu, bahkan perpisahan itu, tidak membuat mereka bersedih. Tetapi Lukas mengatakan bahwa tidak hanya bersukacita, tapi perpisahan itu justru membawa
mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Dalam nas ini Bapak Ibu, ada 4 poin yang mau disampaikan kepada kita oleh Injil Lukas dan berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Poin yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga dan beberapa saat sebelum ia naik ke surga, ia memberikan pesan, ia memberikan mandat bahwa para murid-murid Yesus Kristus adalah saksi-saksi Kristus Yesus itu sendiri. Saya garis bawahi kata saksi. Lukas mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana para murid bisa menjadi saksi yang hidup dan berkenan kepada Tuhan? Lukas mengatakan bahwa Yesus melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan para murid-murid. Lukas mengatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka dan mereka memahami kitab suci. Ini penting Bapak Ibu. Sebelum para murid bersaksi tentang Kristus Yesus, para murid harus memahami tentang isi kitab suci. Kristus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi ketika mereka membaca kitab suci, mereka mengerti apa yang mereka baca. Mereka mengerti apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka lewat bacaan-bacaan yang mereka baca. Dan pemahaman yang benar tentang kitab suci Bapak Ibu akan berpengaruh pada pola pikir, berpengaruh pada sikap, berpengaruh kepada karakter. Karena kitab suci yang mereka pahami benar-benar mengubahkan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka diberikan tugas sebagai saksi untuk memberitakan tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, dan tentang pertobatan, maka pesan yang mau dikatakan adalah mereka harus terlebih dahulu benar di hadapan Tuhan dan bertobat. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berpesan bahwa mereka harus memberitakan tentang pengampunan dosa dan pertobatan mulai dari Yerusalem. Artinya apa? Pertobatan pengampunan dosa itu dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu Yerusalem. Dimulai di dalam persekutuan para murid-murid, bahkan dimulai dari diri sendiri. Tidak mudah bagi orang untuk menerima kesaksian kalau para murid sendiri tidak mengalami hidup yang baru. Tidak mudah orang akan menerima tentang kesaksian para murid kalau para murid sendiri tidak memahami isi kitab suci. Maka Yesus Allah yang berkuasa itu membuat pikiran mereka terbuka dan mereka memahami kitab suci. Itu yang pertama yang hendak disampaikan oleh Lukas, bahwa Yesus memberikan tugas mereka sebagai saksi. Yang mau dikatakan di sini adalah mereka dibuka pikirannya untuk memahami kitab suci. Apa relevansi bagian pertama ini bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan seseorang yang telah menyaksikan sebuah peristiwa dan orang itu tidak menyaksikan, memberitakan itu kepada orang lain, maka siapapun itu tidak akan mengetahui bahwa ada peristiwa yang terjadi. Bayangkan, andai kata para murid-murid telah melihat perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus dan tidak bersaksi,
Maka sampai detik ini dan saat ini tidak ada yang namanya kekristenan. Tetapi karena mereka mau bersaksi, mereka mau meninggalkan zona nyaman, mereka mau berusaha memahami makna kitab suci, maka mereka memberitakan itu kepada kita. Tadi pagi saya mendengar renungan seorang hamba Tuhan yang bagi saya cukup keras dan jarang diberitakan di mimbar-mimbar. Hamba Tuhan ini mengatakan, mengapa dunia ini semakin membusuk? Dia bilang seperti itu. Mengapa dunia ini semakin banyak kegelapan, makin banyak orang-orang jahat? Dia berkata bahwa salah satu penyebabnya adalah bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kenapa? Gereja-gereja dan orang-orang percaya bukan tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus Kristus, bukan tidak memahami tentang keselamatan, bukan tidak mempercayai kehidupan yang kekal, tetapi kenapa? Karena mereka enggan untuk bersaksi, mereka enggan untuk menjadi garam yang bisa mencegah pembusukan, mereka enggan untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia. Itulah permasalahan yang terjadi di dunia ini, sehingga orang-orang yang jahat yang kalau segi jumlah sedikit berkuasa dan mendominasi dunia, sementara ada banyak orang-orang yang baik, yang benar, tetapi diam dan tidak menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Kesaksian hamba Tuhan ini sungguh tegas dan keras. Bisa ambil contoh, bisa. Anda bisa melihat di dunia maya misalnya, dunia digital, banyak hal-hal yang tidak benar, banyak hal-hal yang hoak berselebaran di media digital, dan seolah-olah menguasai pemberitaan. Tetapi bandingkan sedikit berita share-share yang berkaitan dengan penguatan iman, sedikit yang di-share tentang kesaksian sebagai orang Kristen. Bahkan ada banyak yang malu menjadi orang Kristen di tengah-tengah komunitas lingkungan di mana mereka berada. Tuhan mengatakan kepada murid, kamu adalah saksi dari semua peristiwa ini. Keras memang, tetapi inilah yang mau dikatakan supaya kita kembali kepada hakikat kehidupan kita sebagai murid, yaitu sebagai murid-murid yang bersaksi. Caranya gimana? Caranya adalah perkenalkanlah Tuhan, perkenalkanlah Juru Selamat itu melalui cara hidup kita, melalui pola pikir kita, karakter kita, sehingga itu akan membuat orang mengenal Kristus Yesus. Yang kedua, Yesus Kristus tahu bahwa tugas bersaksi itu tidak mudah. Bahkan ia tahu karakter para murid-murid yang sempat meninggalkan dia ketika ia disalibkan. Ia tahu karakter para murid-murid yang berebut kekuasaan, guru berikanlah tempat di sebelah kananku. Ia tahu karakter para murid-murid yang tidak percaya sepenuhnya kepadanya dia adalah Mesias. Karena itu dia berpesan bahwa dia akan memberikan penolong, dia akan memberikan kepada mereka Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri yang akan diberikan kepada murid-murid. Dengan demikian, Tuhan adalah sempurna. Ia tidak hanya memanggil para murid-murid, tetapi ia akan menyertai, memberkati para murid-murid dengan Roh Kudusnya. Pesan yang dikatakan adalah kedua, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan kekurangan tenaga untuk melayani dia. Bahkan kita ingat pesan Tuhan bahwa Allah bisa menciptakan dari batu ini keturunan Abraham. Ketika seseorang menolak untuk menjadi saksi Kristus, Kristus tidak kehabisan stok mencari dan mendapatkan para pelayan yang lain. Dan Tuhan pasti akan membekali orang itu dengan Roh Kudusnya. Karena itu Bapak Ibu,
ketika kita dipercayakan menjadi saksi Kristus, tidak ada alasan bagi kita menolak untuk bersaksi, karena Dia yang memilih, bukan kita yang meminta. Ketika Ia memilih kita sebagai saksi, Ia mengingatkan, Ia akan mengirimkan roh penghibur, yaitu rohnya sendiri, Roh Kudus yang akan menyertai, yang menolong, memberkati mereka dan memberitakan pertobatan di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika para murid-murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Alkitab mengatakan bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Lukas mengatakan mereka bukan bersukacita, tapi sangat bersukacita. Ada apa dan kenapa? Pertama, bahwa orang yang telah mengerti dan memahami kitab suci akan dengan sangat gembira, akan dengan sangat bersukacita ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi, untuk terlibat dalam pelayanan. Bagi para murid, kepercayaan untuk terlibat dalam pelayanan sebagai saksi itu adalah kepercayaan, bukan beban. Mereka sangat bergembira dilibatkan oleh Allah dalam karya penyelamatan yang luar biasa. Siapakah aku ini? Ini aku, utuslah aku. Bagi para murid-murid, mereka sangat sukacita. Mereka sangat bergembira karena Allah berkenan memakai mereka sebagai saksi, dan mereka boleh percaya bahwa pelayanan itu bukan beban. Dan mereka percaya bahwa dalam ketidaksempurnaan dalam pelayanan itu mereka dapat belajar bahwa manusia itu tidak sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan akan membimbing, memakai, dan juga mengajar umat-umatnya sehingga perlahan namun pasti dia bisa memahami tugas pelayanannya. Jadi selama kita di dunia ini tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Justru kita yang lebih itu menguatkan yang kurang. Orang yang sempurna, orang yang super itu bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang jatuh bangun kembali. Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Tapi kalau kita membaca fakta siapa Abraham, kita akan terkejut. Ia pernah berkata kepada istrinya, kalau engkau bertemu dengan raja orang tidak percaya pada Tuhan, katakanlah bahwa kamu adalah adikku, padahal dia adalah istrinya. Kenapa Abraham mencari zona aman? Supaya ia dan istrinya dan keluarganya tidak dibunuh oleh Raja Mesir. Abraham berbohong dengan pembenaran. Abraham tidak sempurna, tapi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah bapa orang percaya. Artinya bahwa dalam kehidupan kita bukan masalah kita support atau tidak support, bukan masalah kita jatuh, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita jatuh, apakah kita bangun kembali, apakah kita bangkit kembali, apakah kita berpegang kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan super. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus berasal dari surga. Dan ini luar biasa bagi kita. Tuhan mengatakan, akulah jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sungguh sukacita yang besar bagi kita ketika kita renungkan nas ini, bahwa dia yang berasal dari surga, turun dari surga ke bumi, kembali ke surga, artinya dialah yang empunya surga. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini menguatkan kita, Bapak Ibu, ketika pada sisi lain Tuhan izinkan kita menghadapi kematian dan orang-orang yang kita kasih telah pergi, tapi kepergian mereka jelas kemana? Ke rumah Bapa di surga. Makanya ketika ada Ser yang meninggal, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Jelas. Telah beristirahat dengan tenang. Rest in peace. Yesus telah selesai menjalankan tugas misinya di dunia ini.
Dan ia memandatkan kepada Bapak Ibu, saya dan kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Bersediakah kita tetap menjadi terang dan garam, Bapak Ibu? Garam itu sifatnya memberikan pengawet, dan terang itu membawa suasana yang lapang, yang kelihatan dan bisa dilihat oleh orang. Firman Tuhan pada hari ini menegaskan bahwa Bapak, Ibu, dan kita semua adalah saksi-saksi Tuhan. Bapak, Ibu, dan kita semua adalah garam dan terang di dunia ini. Dan di dalam Roh Kudus pasti kita dimampukan untuk menjadi terang dan garam, bahkan saksi itu di tengah-tengah dunia. Tuhan terus pakai ibu, bapak, pemuda, remaja, bahkan anak-anak untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua di dalam dan karena firman-Nya. Amin.